Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andini Octaviana Reka Simanguntung. Saya berasal dari Aceh Tenggara, tepatnya di Kota Cane, dan sekarang stay di Aceh Tenggara. Baiklah, langsung kepada video pembelajaran. Oke, selamat pagi untuk kita semua. Wow, semangat yang luar biasa ya hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita mulai dengan doa. Satu orang untuk membawakan kita dalam doa. Oke, Rina silahkan untuk membawa kita dalam doa. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu mau tanya, ini yang tidak hadir sepertinya ada ya. Oke, ternyata ada satu orang yang tidak hadir. Oke, kita masuk ke pelajaran kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ekosistem yang seimbang. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai ekosistem. Nah, kira-kira ada nggak yang ingat apa sih itu ekosistem? Wow, sangat luar biasa ya. Semua sangat antusias dalam menjawab. Nah, sekarang Ibu mau tanya, di sini kita pernah tidak memperhatikan lingkungan persawahan? Nah, ada tidak? Jika ada, coba angkat tangannya. Wow, banyak ya. Nah, sekarang kira-kira nih di lingkungan sawah itu ada komponen-komponen makhluk hidup dan tidak hidup. Ada yang tahu nggak komponen-komponennya apa aja tuh? Komponen yang tidak hidup dan yang komponen hidupnya. Ada yang bisa jawab nggak? Dari komponen tidak hidup terlebih dahulu. Ya, Amel. Wow, ya betul. Cahaya matahari. Ya, cahaya matahari merupakan salah satu komponen yang tidak hidup. Yang lainnya masih ada tidak? Oke. Ya, air, lumpur, udara. Oke. Nah, itu merupakan komponen-komponen yang tidak hidup. Selanjutnya, kita akan beralih ke komponen yang hidup. Kira-kira nih, komponen hidup itu yang bagaimana ya? Iya, komponen hidup itu adalah makhluk hidup. Nah, kira-kira apa aja sih di lingkungan persawahan? Itu makhluk hidup apa aja sih yang hidup di sana? Ya, betul, ada katak, ada belalang, ulat, ular, katak. Banyak ya. Nah, tapi jangan lupa di sana juga ada yang namanya padi. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang ekosistem. Kali ini kita akan bahas tentang komponen ekosistem, jenis-jenis ekosistem, dan rantai makanan. Jadi, jika ini ada, maka ekosistem kita akan seimbang. Nah, tadi kan Ibu sudah tanya, itu ekosistem apa? Kira-kira coba Adit ulangi kembali, apa sih itu ekosistem? Wow, ternyata Adit sangat-sangat fokus ya. Ya, hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik di suatu wilayah. Jadi dalam wilayah itu ada komponen biotik dan abiotik. Nah, kira-kira biotik dan abiotik itu apa sih? Nah, sekarang kita cek. Komponen biotik. Biotik itu berasal dari bio, yang artinya hidup. Berarti yang makhluk hidup. Sama seperti tadi, komponen hidup dan tidak hidup. Nah, jika dikatakan biotik, berarti dia merupakan komponen hidup.
Nah, itu merupakan makhluk hidup yang tinggal di suatu wilayah ekosistem tersebut. Contohnya seperti tadi, rumput, belalang, katak, ular. Nah, betul ya. Nah, komponen abiotik, ada yang tahu tidak? Nah, jika ada huruf A di dalam bahasa biologi, itu A itu artinya tidak. Ya. Abiotik artinya A itu artinya tidak, bio itu artinya hidup. Berarti komponen yang tidak hidup yang ada di suatu wilayah tersebut dan yang berkesinambungan dengan ekosistem di sana. Contohnya apa? Tanah, ya betul. Ya, ada air, cahaya matahari, dan ada udara. Oke, wow, sekarang semua udah pintar-pintar ya. Nah, itu untuk ekosistem sawah. Sekarang kita lihat macam-macam ekosistem. Nah, jika kita lihat dari komponen abiotik atau tidak hidupnya ya, yang lebih dominan itu ekosistem bisa dibedakan menjadi dua loh. Ekosistem tanah dan ekosistem air. Ya, betul, ekosistem tanah dan ekosistem air. Kenapa dikatakan ekosistem tanah? Karena didominasi itu di tanah. Contohnya apa? Ekosistem dasar hutan. Nah, di hutan itu kan tanah. Nah, itu dikatakan ekosistem darat atau ekosistem tanah. Ada juga bukit, gurun, dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan kalau diambil dari ekosistem air berarti didominasi oleh air. Ya. Contoh ekosistem air, ada yang tahu tidak? Angkat tangannya coba. Oke, ya betul. Ada sungai, mantap. Nah, selain sungai ada apa lagi? Kolam. Oke, ya ada air ya. Nah, tapi itu merupakan abiotik ekosistem air. Nah, tapi ada lagi loh, kolam pasang surut. Nah, kolam pasang surut ini itu terjadi di daerah pantai, yang dimana ketika air pasang, di situ akan terdapat ekosistem air, yang dimana akan banyak genangan air di sana. Akan tetapi ketika air surut, maka pasir akan timbul. Nah, itu berdasarkan komponen abiotik yang dominan. Selanjutnya, kita ke macam-macam ekosistem berdasarkan terbentuknya. Nah, terbentuknya itu ada dua lagi loh. Yang pertama secara alami, dan yang kedua itu secara buatan. Nah, kita bahas secara alami. Kenapa sih dikatakan alami? Nah, ekosistem dikatakan secara alami atau secara alamiah itu karena apa? Dia terbentuk tanpa ada campur tangan dari manusia. Contohnya apa? Danau. Iya. Contohnya danau. Danau apa sih, Miss? Danau apa sih, Bu? Nah, contohnya Danau Toba. Ya. Itu berasal dari letusan gunung berapi. Adanya peristiwa alam, bukan buatan manusia. Nah, sekarang kita beralih ke ekosistem buatan. Ekosistem buatan itu yaitu terbentuknya itu dengan campur tangan manusia. Nah, ada campur tangan manusia. Contohnya apa? Kolam. Contohnya apa? Kolam ikan. Sawah itu kalau tidak ada manusia, sawah itu nggak akan jadi, gitu ya. Sawah itu nggak akan bisa jadi sawah, itu akan bisa jadi hutan mungkin, jadi rawa. Karena apa? Karena tidak ada campur tangan manusia untuk mengatur persawahan tersebut. Nah, itu untuk seputaran macam-macam ekosistem. Sekarang kita masuk ke rantai makanan. Oke, di sini ada yang tahu nggak? Apa sih itu rantai makanan? Iya, silahkan. Radit. Iya,
peristiwa makan. Udah sangat bagus. Kurang sedikit lagi. Ada yang bisa bantu? Nah, misalnya ini dikatakan rantai. Rantai itu sambung menyambung. Kalau dia besi langsung lurus itu dikatakan besi. Tapi ini rantai, yang dimana rantai besi misalnya dia sambung menyambung, yang artinya itu merupakan peristiwa makan dan dimakan. Nah, harus ada yang makan dan harus ada yang dimakan. Nah, di dalam rantai makanan ada yang disebut sebagai produsen, yaitu penghasil suatu produk. Nah, kalau di rantai makanan, dia yang dapat membuat makanannya sendiri. Oke? Nah, ada yang disebut sebagai konsumen. Konsumen ini merupakan dia yang memakan. Dan terakhir ada yang disebut komposer. Komposer ini adalah pengurai. Pengurai apa saja? Ada bakteri, ada fungi. Nah, sekarang kita kembali mengingat persawahan. Di sawah ada yang disebut padi ya. Nah, padi itu dimakan oleh apa? Ya, oleh burung. Iya, yakin? Iya, burung. Ada juga tikus. Oke, mantap. Jadi tikus itu makan padi. Nah, tikus makan padi. Tikus dimakan oleh siapa? Ular, betul. Tikus dimakan oleh ular. Terus ularnya dimakan oleh siapa? Ayo, ada yang tahu? Nah, jadi ular itu bisa dimakan oleh burung elang. Nah, sekarang nih burung elang di atas tuh ya. Siapa sih yang bisa makan burung elang? Nah, ingat ada 3 kategori dalam rantai makanan. Nah, jadi burung elang itu akan dimakan atau diuraikan oleh komposer. Ketika dia mati, dia akan dimakan oleh bakteri. Oke, diingat ya. Dia akan dimakan oleh bakteri. Nah, jadi produsennya di sana adalah padi. Konsumen pertamanya adalah burung. Konsumen kedua adalah tikus ya. Konsumen ke-1 itu ada tikus. Konsumen kedua ada burung elang. Konsumen keempat ada konsumen ketiga ada burung elang. Burung elang ini juga dapat disebut sebagai konsumen final ataupun puncak dari konsumennya, karena di sana terakhir ada peristiwa makan memakan. Dan yang terakhir adalah fungi ataupun bakteri yang akan menguraikan semuanya. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada, sekarang ibu yang bertanya, kira-kira kenapa harus ada komposer di muka bumi ini? Ada yang bisa jawab? Oke, jadi komposer itu harus ada karena kenapa? Yang pertama, supaya bangkai tidak menumpuk di lingkungan kita. Kalau tidak ada dekomposer, maka semua bangkai yang ada di lingkungan kita tidak akan terurai. Yang kedua, supaya tumbuhan dapat menyerap unsur hara, karena hasil dekomposernya akan menyatu ke dalam tanah dan itu yang akan menjadi kompos yang sering kita katakan itu kompos. Oke, sekian pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurang, nanti jika ada pertanyaan yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada ibu lagi. Oke, satu orang pimpin kita dalam doa. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Selamat siang.